Pada Februari 2020, dunia menyaksikan sebuah perjanjian yang diharapkan bisa mengakhiri 2 dekade konflik berdarah di Afghanistan. Di Doha, Qatar, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump menandatangani kesepakatan dengan Taliban. Dokumen itu menjanjikan penarikan pasukan Amerika Serikat secara bertahap hingga Mei 2021. Sebagai imbalan atas jaminan Taliban bahwa wilayah Afghanistan tidak akan lagi menjadi basis bagi kelompok teroris seperti Al-Qaeda. Taliban juga setuju untuk memulai pembicaraan damai dengan pemerintah Afghanistan yang dipimpin Presiden Ashraf Ghani. Tapi realitas di lapangan jauh lebih rumit. Sejak penandatanganan, Taliban tidak menghentikan serangan mereka. Malah kekerasan justru meningkat, dengan ratusan serangan terhadap pasukan keamanan Afghanistan dan warga sipil. Pembicaraan inter-Afgan yang dimulai pada September 2020 di Doha terhambat oleh perselisihan soal pertukaran tahanan. Pemerintah Afghanistan melepaskan lebih dari 5.000 tahanan Taliban. Tapi negosiasi substansial mandek. Sementara itu, Amerika Serikat terus mengurangi pasukannya dari 13.000 menjadi 2.500 pada Januari 2021, di tengah transisi kekuasaan ke Joe Biden. Keputusan Joe Biden pada tanggal 14 April 2021 menjadi titik balik. Ia mengumumkan penarikan lengkap pasukan Amerika Serikat dan NATO hingga 11 September 2021, melewati tenggat Mei yang disepakati dengan Taliban. Alasan utamanya, perang ini sudah terlalu lama, dengan biaya triliunan dolar dan ribuan nyawa, tapi tidak menghasilkan stabilitas permanen. Penarikan ini dimulai segera, dengan basis-basis militer utama seperti Bagram Airfield ditinggalkan pada 2 Juli 2021. Taliban melihat ini sebagai peluang emas. Mereka telah membangun kekuatan selama 20 tahun insurgensi, merekrut ribuan pejuang, dan mengumpulkan senjata canggih yang ditinggalkan pasukan Amerika Serikat. Strategi mereka sederhana tapi efektif. Bukan hanya serangan frontal, tapi juga diplomasi lokal. Taliban sering menawarkan penyerahan damai kepada komandan lokal dengan imbalan amnesti atau posisi dalam struktur mereka. Ini dieksploitasi melalui media sosial, di mana mereka mempropaganda citra sebagai pembebas dari korupsi pemerintah Kabul. Mereka juga memotong jalur pasok pasukan keamanan nasional Afghanistan atau ANSF dengan menguasai daerah pedesaan, memaksa pasukan pemerintah mundur ke kota-kota besar sesuai strategi Amerika Serikat yang direkomendasikan. Ofensif besar-besaran Taliban dimulai pada tanggal 1 Mei 2021, sehari setelah tenggat penarikan parsial Amerika Serikat. Ini bukan kebetulan. Itu sinyal bahwa mereka siap mengisi kekosongan kekuasaan. Pada bulan Mei, Taliban merebut 15 distrik pedesaan, termasuk Nir dan Jalres di Provinsi Maidan Wardak dekat Kabul, serta bendungan Dahla di Kandahar yang vital untuk irigasi dan listrik. Serangan mereka intensif. Bom di luar sekolah Kabul menewaskan 55 orang, kebanyakan siswi, sementara pertempuran sengit pecah di Helmand Selatan. Lebih dari 400 tentara ANSF tewas dan Taliban mengklaim membunuh ribuan lawan mereka. Puncaknya datang pada 15 Agustus 2021. Taliban mendekati Kabul tanpa perlawanan signifikan. Presiden Ashraf Ghani menghadapi ancaman pembantaian, melarikan diri ke Abu Dhabi dengan helikopter, meninggalkan kekosongan kekuasaan. Wakilnya Amrullah Saleh dan mantan Presiden Hamid Karzai membentuk Dewan Transisi, tapi terlambat. Taliban memasuki Kabul siang hari, disambut sebagian warga yang muak dengan korupsi pemerintah, merebut istana presiden, mengibarkan bendera putih mereka. Tidak ada tembakan besar, itu penyerahan total. Taliban menyatakan Emirat Islam Afghanistan telah kembali, menjanjikan pemerintah inklusif meski janji itu diragukan. Dunia terkejut. Amerika Serikat mengevakuasi duta besarnya. Bandara Kabul kacau dengan ribuan orang berdesak-desakan.
Pada tanggal 26 Agustus, bom ISIS-K menewaskan 13 tentara Amerika Serikat dan 170 Afgan di gerbang bandara. Penarikan pasukan Amerika Serikat selesai pada 30 Agustus, menandai akhir perang terpanjang mereka. Taliban menang bukan hanya dengan senjata, tapi dengan kesabaran, adaptasi, dan eksploitasi kelemahan musuh. Mereka membuktikan bahwa kekosongan kekuasaan bisa diisi oleh yang paling gigih. Tapi kemenangan ini juga membawa pertanyaan. Apakah Afghanistan akan kembali ke era gelap seperti pada tahun 1990-an? Atau Taliban benar-benar berubah? Hanya waktu yang akan menjawab.